Evolin Indonesia Championship adalah sebuah kompetisi fitness dan bodybuilding level internasional pertama di Indonesia yang bekerja sama dengan NPC IFBB Pro League, di mana menjadi sebuah jenjang karir awal seorang atlet yang pada akhirnya nanti bisa bertanding di Mr. Olympia. Evolin Indonesia Championship nanti akan menggunakan sistem penjurian dari NPC IFBB Pro League, di mana jurinya akan datangkan langsung dari luar. Fungsinya adalah menjunjung tinggi nilai fairness, tetap objektif, dan tidak adanya bias ataupun agenda tertentu dari federasi manapun ataupun brand suplemen fitness manapun. Yang kedua, NPC Evolin Indonesia Championship nanti juga sekaligus menjadi regional event atau jenjang karir awal seorang atlet terutama dari Indonesia untuk bisa akhirnya mengikuti kompetisi nantinya di Mr. Olympia. Yang ketiga, setiap overall champion dari Evolin Indonesia Championship nanti akan mendapatkan proposal penawaran terbuka dari Evolin sebagai official sponsor, di mana mereka akan difasilitasi untuk bisa bertanding ke luar negeri dan diberikan fasilitas kontrak untuk bisa menjadi atlet dan brand ambassador daripada Evolin. Visi dari Evolin Indonesia Championship ini adalah ingin mencetak 1000 atlet dari Indonesia untuk bisa masuk ke level internasional. Tentunya harapannya nanti bisa menjadi atlet profesional dan bisa bertanding di Olympia di Amerika. Dengan mengusung tinggi misi yang sangat sederhana, yaitu ingin memfasilitasi atlet Indonesia yang selama ini memiliki talenta yang baik, memiliki bakat yang baik, memiliki kapasitas, tapi belum punya kesempatan untuk bisa bertanding ke level internasional. Kategori kelas dari Evolin Indonesia Championship ini secara general dibagi menjadi 3. Yang pertama, men fisik, kedua men klasik fisik, dan yang ketiga men's bodybuilding. Untuk yang pertama kita bahas satu persatu. Secara general, perbedaan dari ketiga kelas tersebut ada pada kostum yang digunakan pada saat mereka bertanding. Kategori yang pertama adalah men fisik, di mana kategori ini pertama kalinya launching di tahun 2012 di Olympia Weekend di Las Vegas, yang saat ini menjadi salah satu kategori di Olympia yang paling favorit dan paling populer. Karena bagi point of view-nya fitness beginner, mereka melihat kondisi fisik dari si main fisik ini paling atletis, paling achievable, dan paling kompetitif untuk mereka bisa akhirnya bisa berkompetisi di sana. Terutama buat atlet-atlet yang beginner, mereka rata-rata bisa memulai karirnya dari main fisik dulu. Untuk kategori dari main fisik ini diukur berdasarkan tinggi badan dan dibagi menjadi 5 kelas pada kompetisi Evolin Indonesia Championship. Yang pertama Open Class A, yang kedua Open Class B, ketiga Open Class C, yang keempat adalah Novice bagi mereka yang belum pernah menjuarai juara 1 di NPC IFBB Pro League, dan yang terakhir adalah kelas junior untuk atlet yang berusia di bawah 23 tahun. Kategori yang kedua adalah main klasik fisik yang pertama kalinya launching di tahun 2016 di Olympia Weekend di Las Vegas. Pada awalnya kategori ini diadakan untuk mengembalikan era kejayaan bodybuilding di tahun 70-an. Badan pose yang dicari itu menyerupai Arnold Schwarzenegger. Kategori ini mempertimbangkan tinggi badan dan berat badan, di mana juri menentukan 3 variabel, yaitu simetri, conditioning, dan ukuran massa otot. Ukuran klasik fisik ini terbilang tengah-tengah, tidak sebesar bodybuilding, tapi lebih besar daripada main fisik. Dari celana yang digunakan menggunakan short pant berwarna hitam. Ada 5 mandatory pose di klasik fisik. Yang pertama, front double biceps. Yang kedua, side chest. Yang ketiga, back double biceps. Yang keempat, abdominal and tight. Dan yang terakhir adalah favorit klasik pose, tapi bukan most muscular. Kategori kelas klasik fisik ini ditentukan berdasarkan tinggi badan dan juga berat badan, di mana proporsi ketinggiannya perlu disesuaikan dengan berat badannya. Jadi berat badan maksimal ditentukan seberapa tinggi badan mereka. Kategori yang ketiga adalah mass bodybuilding atau kelas yang paling berat. Di kelas ini, atlet perlu mempresentasikan kondisi fisik yang kering, besar, vascularity, dan serat otot yang terdefinisi di atas panggung. Ada 8 mandatory pose bodybuilding. Yang pertama, front double bicep. Kedua, front lat spread. Yang ketiga, side chest. Back double bicep, back lat spread, side tricep, abdominal and tight, favorit most muscular. Di kategori open bodybuilding ini adalah kategori paling bergengsi dan paling presisius di Olympia, di mana juaranya tahun lalu adalah Hadi Choopan dari Iran. Ini menjadi sebuah gebrakan dan langkah awal yang dihadirkan oleh Evolin Indonesia Championship. Jadi atlet nanti yang berkompetisi baik dari negara manapun, federasi manapun, maupun brand suplemen fitness manapun, bisa dipastikan bahwa hasil keputusan yang diberikan oleh si juri nanti akan tetap objektif dan tetap fair. Sebelumnya, seorang atlet untuk bisa menjuarai kompetisi NPC IFBB Pro League itu perlu mengeluarkan budget belasan maupun puluhan juta. Bayangkan dari pasport, visa kalau mereka bertanding di luar Asia Tenggara, tiket pesawat, hotel, biaya transportasi selama bertanding, registration, semprot badan, membership NPC, dan juga belum lagi biaya persiapan mereka selama berkompetisi 12 maupun 16 minggu. Nah, itu semua kita turunkan tiket size-nya, kita bikin jadi lebih terjangkau dan lebih affordable buat atlet di seluruh Indonesia yang mereka memiliki bakat dan mereka memiliki potensi sesuai dengan misi yang tadi kita utarakan, bahwa kita ingin memfasilitasi atlet Indonesia yang memiliki keterbatasan. Jadi kita turunkan harga tiketnya, kita turunkan harga registrasi
administrationnya. Semprot badannya pun kita tidak perlu menggunakan protan yang semprot, kita menggunakan protan yang krim, meskipun memiliki kualitas yang kurang lebih hampir sama. Selain itu juga kita buat kompetisi ini jadi lebih masuk akal dan lebih menarik karena kita sediakan cash sponsor, di mana pertandingan NPC AFBB Pro League di luar negeri lazimnya jika mereka menjuari overall, mereka hanya mendapatkan medali dan juga mendapatkan trofi tanpa mendapatkan cash sponsor. Tapi di sini untuk overall championnya kita berikan cash sponsor senilai 10 juta rupiah, nilai kontrak 63 juta rupiah, dan kita berikan Yamaha Motorsport dari Evolane. Terakhir, untuk pemenang overall champion kita akan berikan fasilitas emas dan kesempatannya untuk bisa bertanding ke luar negeri, di mana mereka akan bertanding untuk memperebutkan Pro Qualifier atau Pro Card. Selain itu juga ada proposal menarik yang akan kita berikan reward, di mana akan ada 2 hari syuting, akan ada photoshoot, video shoot, dan juga interview bersama dengan brand Evolane. Dan setelah mereka menyelesaikan scope of work dari brand tersebut, kita akan langsung berikan cash money untuk bisa sebagai dibarter dengan scope of work tersebut. Nah, yang paling menarik adalah si atlet bisa mendapatkan kesempatan dan potensi untuk bisa bergabung dengan brand Evolane menjadi brand ambassador, di mana kita akan training di dalam perusahaan internal kita, akan membuat sebuah mini divisi di mana tugasnya adalah melakukan training, melakukan pelatihan, dan juga melakukan pelajaran terhadap si atlet tersebut, bukan cuma menjadi seorang atlet tapi menjadi sebagai fitness educator, fitness influencer, dan tentunya bisa bergabung dalam ekosistem kita untuk bisa menggerakkan industri fitness dan bodybuilding di Indonesia ini menjadi lebih maju dan lebih berkembang. Untuk sampai ke tahap paling tinggi, yaitu di Olympia, secara general terbagi menjadi 4. Tahap pertama, seorang atlet harus berkompetisi di pertandingan regional event yang akan dinaungi di bawah NPC regional event seperti Evolane Indonesia Championship. Di tahap kedua ini, seorang atlet akan mendapatkan kesempatan untuk bisa mengikuti Pro Qualifier, di mana di Pro Qualifier ini mereka akan berkompetisi di setiap kategorinya, dan juara satu di setiap kategori akan diadu di dalam overall champion. Setelah mendapatkan overall champion, seorang atlet akan mendapatkan Pro Card dan memiliki gelar sebagai IFBB profesional. Tahap ketiga ini, setelah atlet mendapatkan gelar Pro Card atau IFBB Pro, mereka akan berkompetisi di tahap ketiga untuk bisa mendapatkan tiket menuju ke Olympia atau sering disebut dengan Olympia Qualifier. Di tahap ini adalah semua atlet pro dari seluruh dunia akan berkompetisi untuk memperebutkan juara satu. Nah, tahun-tahun sebelumnya, untuk bisa mengikuti Olympia itu, seorang atlet IFBB Pro perlu mengumpulkan poin sampai ke 7 kali kompetisi. Tapi berbeda dengan tahun ini, seorang atlet hanya perlu melakukan juara satu di setiap kompetisi pro, dan akhirnya mereka akan bisa mendapatkan tiket sampai ke Olympia. Tahap keempat adalah tahap yang paling tinggi untuk seorang atlet fitness dan bodybuilding, yaitu Olympia, atau bisa sejajar dengan Olympic Games. Tahap ini adalah top of the top atlet dari seluruh dunia akan berkompetisi untuk bisa mendapatkan gelar juara dunia. Sampai pada saat ini video dibuat, belum pernah ada atlet dari Indonesia dalam sejarah bisa mengikuti Olympia Pro di Amerika. Dan harapannya dengan adanya Evolane Indonesia Championship ini menjadi bakat awal atau menjadi langkah awal seorang atlet Indonesia yang memiliki bakat tapi punya keterbatasan, yang akhirnya nanti bisa sampai ke Olympia Pro di Amerika. Kalau kita bisa berkolaborasi, kenapa kita harus berkompetisi? Dan problem yang terjadi selama ini adalah atlet yang membela federasi tertentu ataupun brand suplemen fitness tertentu tidak bisa mengikuti kompetisi dari federasi maupun brand lain. Tapi di sini kita menegaskan bahwa kita sangat respect dengan keputusan tersebut, tapi kita ingin menjelaskan bahwa Evolane Indonesia Championship, semua atlet dari federasi manapun maupun brand manapun bisa ikut welcome dan mengikuti pertandingan Evolane Indonesia Championship. Christian Guzman, David Lath, Jeff Seid, atau bahkan Sam Calder, kita melihat mereka adalah seorang fitness influencer yang bahkan tidak pernah berkompetisi di level profesional atau bahkan sampai ke Olympia. Nah, tapi mereka bisa menjadikan profesi atlet atau fitness influencer tersebut dedicated profesi, dan bahkan mereka bisa memiliki income yang lebih besar daripada profesional atlet. Karena dengan fisik yang mumpuni yang ditampilkan di sosial media, bukan hanya sekedar fisik yang bagus, badannya six pack, tapi mereka juga memiliki communication skill yang bagus. Mereka bisa menginfluence masyarakat biasa yang tadinya nggak nge-gym untuk tertarik untuk bisa menekuni dunia gym, dan akhirnya tentunya untuk bisa mempromosikan salah satu brand dari mereka, entah itu pakaian olahraga, fitness suplemen, ataupun bisnis gym di dalam industri fitness, dan akhirnya bisa menggerakkan industri fitness ini. Nah, di Evolane sendiri kita membangun sebuah departemen kecil di mana tugasnya untuk melatih para atlet yang kita hiring, yang kita rekrut, untuk bukan hanya sebagai atlet fitness atau atlet bodybuilding, tapi mereka juga di-teach, mereka juga di-train to becoming fitness influencer, content creator, dan tentunya juga yang baru-baru ini adalah live streamer. Dengan begitu mereka juga bisa memberikan informasi, mengedukasi masyarakat untuk bisa menjalankan hidup sehat, membangun badan yang ideal, memulai olahraga fitness, dan tentunya bisa menggerakkan industri ini. Evolane Indonesia Championship ini akan diadakan tanggal 9 Juli di Gelora Bung Karno Basketball Hall Stadium, Jakarta Pusat, Indonesia, yang dimana satu hari sebelumnya tanggal 8 Juli akan diadakan registrasi ulang atau weigh-in.
di mana kita sudah buka pendaftarannya sejak tanggal 3 Maret dan batasi hanya 500 peserta. Jadi buat teman-teman yang ingin berkompetisi, jangan lupa kita hanya batasi limited slot untuk 500 peserta. Kita bisa belajar dari cabang olahraga lain di mana Neymar atau Lionel Messi berkompetisi di ajang tertinggi di Piala Dunia, yaitu di bawah Federasi FIFA. Tapi di saat yang sama mereka juga berkompetisi di Olympic Games atau di bawah naungan IOC atau International Olympiade Committee. Nah, dari sini kita belajar, kita juga ingin mengencourage anak-anak muda di Indonesia untuk bisa memulai hidup sehat, membentuk badan ideal, dan tentunya nanti untuk bisa berkompetisi. Nah, para atlet-atlet amatir ini harapannya di Indonesia tidak ada polarisasi. Jadi meskipun kita berbeda brand, meskipun kita berbeda federasi, tapi harapannya kita saling merangkul. Karena tujuan akhirnya adalah kita ingin membawa industri fitness ini untuk bisa maju ke depan dan tentunya prestasi bahkan sampai Mister Olympia. Tidak semua atlet yang memiliki genetik yang baik, prestasi yang baik, dedikasi yang baik tadi memiliki kesempatan yang sama dengan atlet-atlet lain seperti halnya di Brazil, Argentina, Amerika, Afrika, atau bahkan di Jepang. Nah, dari sini kita ingin Evolin Indonesia Championship sebagai ajang pertama untuk bisa memfasilitasi atlet Indonesia yang akhirnya bisa berkompetisi di level internasional. Evolin, that's my evolution.